Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya yang mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya tentang jaringan komputer ya. Kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi ke jaringan komputer. Tolong disimak dengan baik ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari yang dinamakan dengan OSI model dan TCP/IP layer ya. Mohon diperhatikan karena ini adalah basic atau dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Ketika Anda sudah menguasai ini, maka nanti ketika Anda melakukan troubleshoot ataupun Anda membangun jaringan komputer, itu akan jauh lebih mudah ya. Jadi ketika ada error seperti ini, yang dicek ada di layer ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting sekali. Jadi mohon diperhatikan ya. Baik, kita mulai dari OSI model. Nah, OSI model ya itu adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menjelaskan cara jaringan komputer berkomunikasi ya. Jadi ini merupakan sebuah framework ya, bukan sebuah protokol. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang protokol, kali ini OSI model ataupun TCP/IP itu adalah sebuah framework kerangka kerja ya. Nah, tujuan dibuatnya dari OSI model ini atau yang disebut dengan OSI reference model, yaitu yang pertama menyediakan standar yang dapat digunakan sebagai panduan dalam perancangan, pembuatan dan penggunaan jaringan komputer ya. Dulu di materi-materi sebelumnya sempat saya singgung bahwa jaringan komputer ini punya standar ya. Itulah yang menyebabkan perangkat jaringan komputer dengan berbagai merek bisa saling berkomunikasi. Ya, nah, kemarin kita sudah ngomong tentang protokol, itu adalah aturan komunikasi datanya. Nah, protokol tadi itu dibangun berdasarkan ini, ya, OSI reference model, ya. Nanti di dalamnya masing-masing layer ini, ya, jadi nanti OSI itu dia punya 7 layer, ya. Ini masing-masing dalamnya ini adalah protokol, gitu ya. Jadi kemarin kita belajar protokolnya dulu, sekarang kita baru belajar tentang bungkusnya. Oke, berikutnya adalah memudahkan interoperabilitas. Aduh, susah banget ngomongnya ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi berbeda vendor, berbeda produsen, tetap dia bisa berkomunikasi ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam perancangan jaringan karena memiliki 7 lapisan ya. Jadi nanti ketika kita mendesain jaringan komputer ya, itu biasanya dari physical layer ya. Nah, kita menentukan nih, nanti jaringan komputer saya untuk mau pakai kabel UTP atau mau pakai fiber optik. Nah, itu urusannya di sini. Gitu ya. Kita hanya ngurusin ini aja. Yang lain urusannya nanti layer yang lain. Oke ya. Kemudian mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan jaringan. Oke, jadi misalnya kita nggak bisa menghubungi ping, misalnya ping ke komputer tertentu. Nah, itu ada di mana masalahnya? Ceknya dari application layer dulu. Misalnya firewall-nya, ada firewall-nya nggak aktif nggak? Untuk paket SMP dia dilewatin nggak sama firewall-nya? Ternyata firewall-nya itu sudah nggak aktif. Oke, kita akan turun lagi ke transport biasanya. Transport itu dia ngurusin masalah protokol pengirimannya. Pakai ping itu pakai ICMP. ICMP-nya jalan apa enggak? Jalan. Cek turun lagi ke networknya. Di sini ada IP address. IP address dapat apa enggak? Dapat IP address-nya. Gitu. Turun lagi ke data link-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi analisanya seperti itu, step by step. Jadi nggak bisa misalnya kita mau menghubungi atau ngeping sebuah komputer, kemudian dia responnya request timeout, kesimpulan kita adalah kabelnya putus Pak. Nah, itu belum tentu. Ya, itu banyak hal yang harus dicek ya. Oke. Nah, ini ada layer-layernya di OSI model, yang di sebelah kanan itu adalah protokolnya di layer tersebut ya. Oke. Untuk physical layer ini dia ngurusin tentang fisik ya. Kita sudah belajar tentang di praktikum ya, kita belajar tentang crimping kabel UTP. Nah, itu urusan di sini nih, di physical layer ya. Kemudian di data link layer ini, di sini nanti ada MAC address. Kemarin sudah sempat kita singgung, MAC address itu dia ternyata disimpan di dalam CAM table-nya switch, betul ya. CAM table-nya switch.
sehingga switch tidak membroadcast datanya, tapi hanya mengirimkan ke yang dituju saja. Untuk layer network, nanti ini urusan sama IP address. Ya, nanti kita akan belajar tentang IP address pada pertemuan berikutnya. IP address itu adalah alamat dari setiap komputer. Ya, kemarin sempat kita singgung di DNS, ya, bahwa server itu dia memiliki IP address. Itulah alamat yang dituju oleh data kita. Ya, jadi itu penting. Itu urusannya di layer network. Kemudian layer transport itu akan berhubungan dengan protokol pengiriman datanya. Kemarin sudah sempat singgung ya, ada TCP, ada UDP, ada SCMP, ada IMAP, ada POP3, banyak ya kemarin ya. Yang lupa silahkan buka video sebelumnya ya. Oke, kemudian session layer ini dia berhubungan dengan session. Jadi untuk komunikasi data di jaringan internet, terutama untuk website, itu dia menggunakan teknik yang namanya stateless ya, stateless. Jadi kita request, komputer kita request ke server, server mengirim data requestnya, kemudian close, hubungan komunikasi diputus, seperti itu ya. Nah, bagaimana agar kalau kita buat aplikasi misalnya user login, ketika dia masuk ke halaman tertentu, itu dia dicek dulu autentikasinya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia itu terputus. Cuman dia akan mengirim namanya session. Nanti ini Anda akan dalami di mata kuliah pemrograman web biasanya nanti ya. Oke. Kemudian presentation layer itu berhubungan dengan protokol-protokol yang berhubungan dengan aplikasi ya. Kemarin ada sempat sekilas kita bahas ada aplikasi misalnya untuk membuka email ya, email klien. Nah, dia biasanya pakai IMAP. Kemudian ada aplikasi untuk apa namanya yang membutuhkan enkripsi ya. Sudah kita sempat singgung kemarin dan kita bahas HTTP ya dan FTP ya. Di sini ada SSL, Secure Socket Layer, ada SSH, Secure Socket Shell ya. Ini beda ya. SSL itu adalah enkripsinya, SSH itu adalah remote access ke server secara terminal menggunakan CMD ya, seperti itu ya. Kalau di Linux namanya terminal, tapi dia secure. Yang nggak secure apa namanya Pak? Namanya telnet ya. Nanti Anda silakan googling bedanya telnet dan SSH. Oke. Terakhir application ya. Application layer ini dia ngurusin tentang aplikasinya gitu ya. Oh, jadi kalau mau membuat web browser bisa nggak kita bikin web browser sendiri? Bisa ya. Yang penting kita harus mengikuti aturan-aturan komunikasi datanya. Misalnya web browser kita itu harus support protokol HTTP, HTTPS ya itu. Kemudian web browser kita harus bisa menerjemahkan DNS. Kemudian dan lain sebagainya, banyak ya. Ini urusan aplikasi. Jadi nanti kalau Anda misalnya menjadi sebuah software developer yang dia apa namanya aplikasi Anda itu akan digunakan di jaringan komputer, itu Anda hanya di sini aja mainnya. Gitu ya, di application aja. Yang bawah-bawahnya ini udah urusannya network. Gitu. Oh, misalnya saya mau belajar Pak, belajar masalah enkripsi data. Saya mau membuat enkripsi data yang baru. Anda cuma dipresentasikan aja urusannya. Gitu. Bagaimana nanti data Anda itu dikirimkan ke perangkat tujuan, itu urusannya lah ya di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya dari OSI model ini. Memang dia sengaja dipecah-pecah. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada yang namanya data encapsulation ya. Itu adalah enkapsulasi itu apa istilahnya ya? Dimasukkan dalam kapsul ya. Tahu kapsul ya? Untuk obat itu loh kan dalamnya obat dimasukkan dalam kapsul pembungkus. Nah, pembungkusnya ini itu dia berlayer-layer, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah protokol dari masing-masing layer tadi gitu ya. Jadi semakin ke bawah ini datanya misalnya ya. Anggaplah ini adalah data ping lah, anggaplah ping aja lah ya. Ping saya mau ngeping ke IP address tertentu gitu ya. Nah, application layer-nya, oh di sini dia pakai misalnya CMD ya, command prompt, pakai command prompt. Kemudian di presentation layer, di sini dia urusannya ada enkripsinya nggak ping itu, oh ping nggak dienkripsi Pak. Nah, tapi tetap di sini ada header-nya. Tambahin headernya presentation layer, tambahin headernya session, tambahin headernya transport, tambahin headernya network dan seterusnya. Jadi paketnya itu adalah gede banget nanti ya. Nah, ukuran paket ini dia punya ukuran maksimal namanya MTU, maksimum transmitted unit. Itu kalau nggak salah 1500 kilobyte. 1500 byte.
1,5 kilobyte ya. Jadi MTU 1500 byte itu adalah batas ukuran maksimal pengiriman data di jaringan komputer ya, termasuk ini header-headernya, header dan trailer, kepala dan buntutnya. Isinya apa Pak ya? Nanti kita akan coba lihat di Wireshark ya, di Wireshark. Di praktikum ada ini ya. Di praktikum ada ya. Jadi header itu isinya adalah tujuan kemana paket ini dikirimkan. Sedangkan trailer buntutnya itu adalah berisi alamat dari mana data ini dikirimkan. Nah, gitu ya. Jadi kayak kalau kita kirim paket, ada tujuannya, ada pengirimnya siapa. Nah, seperti itu. Konsepnya sama persis seperti itu, ya. Nah, itu encapsulation. Jadi ketika data mau dikirimkan, ya itu dibungkus, bungkus, kemudian dia dikirimkan ke tujuannya. Di tujuannya dia bongkar sampai ketemu datanya. Nah, memang seperti itu, ya. Oke, sedikit tentang MTU, ya. Jadi itu adalah batas maksimal ukuran paket data yang bisa dikirimkan di dalam jaringan komputer. Jadi misalnya kita mau download file, taruhlah file PDF 1 mega dari internet, file 1 mega itu akan dipecah menjadi 1,5 kilo, gitu ya. Jadi kalau 1 mega itu kan sekitar 1000 ya, 1000 kilo. Jadi kalau dibagi 1,5 itu sekitar ada berapa dia? Anggaplah misalnya sekitar ada 700-an paket, ya. Ada 700 paket nanti yang akan dikirimkan dari server ke komputer kita, dipecah menjadi 700. Nah, itulah fungsinya protokol TCP. Jadi ketika dari 700 data tadi itu ada sebagian yang rusak, ya, misalnya pada waktu itu jaringan komputer lagi jelek, terutama kalau kita ngaksesnya pakai data, ya kebetulan sinyalnya lagi jelek. Nah, gitu ya. Kita download file 1 mega dari server, dari Google Drive misalnya, kemudian file itu dipecah menjadi 700 paket. Nah, dari 700 paket tadi itu dikirimkan ke device kita, ke HP kita misalnya. Kemudian yang nyampe ternyata 500, yang 200 dia nggak nyampe. Nah, itu ada mekanisme request ulang. Nah, itulah mengapa untuk pengiriman data di jaringan komputer itu rata-rata umumnya menggunakan protokol TCP, karena dia punya mekanisme error correction. Dia punya mekanisme, dia tahu yang mana yang error, dan dia akan merequest lagi yang error tersebut. Hanya yang error tersebut, tidak merequest keseluruhan datanya. Oke. Nah, kemudian ada yang tanya nih, Pak, apakah OSI model itu diimplementasikan jaringan komputer kita? Sebenarnya tidak. Itu hanya untuk referensi saja. Nah, yang diaplikasikan di jaringan komputer kita itu namanya TCP/IP model, ya. TCP/IP model. Jadi ceritanya kita punya dua standar nih. Kita punya dua standar, ya. Yang pertama OSI model itu dia dikembangkan ya sebelum jaringan komputer itu dikembangkan. Jadi konsep. Jadi nanti kalau jaringan komputer itu physical layer seperti ini, data linknya seperti ini, network seperti ini dan seterusnya, gitu ya. Sedangkan TCP/IP model ini perkembangannya itu bersamaan dengan jaringan komputer itu sendiri. Jadi dia aplikatif, ya. Oh ternyata kita butuh urusan tentang network interface, gitu ya. Wah, ternyata ini kalau digabung semuanya protokolnya jadi bingung nih. Oke, kita pecah-pecah aja. Nah, itu katanya para pencipta jaringan komputer pada saat itu, ya. Jadi kalau TCP/IP model itu hanya dibagi menjadi 4 layer. Sedangkan OSI model itu dia dibagi menjadi 7 layer. Intinya sama, ya. Kalau di TCP/IP model itu namanya network interface. Kalau di OSI model ya itu namanya physical layer dan data link layer. Isinya apa Pak? Sama. Di sini ngomongin masalah physical layer, Ethernet, protokol Ethernet. Kemudian di sini juga udah ngomong ARP. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Ada yang bilang ARP, Address Resolution Protocol, itu kalau di switch itu namanya CAM table, ya. Kalau di komputer kita namanya ARP table, ya. Jadi itu untuk menyimpan informasi perangkat mana yang pernah berhubungan dengan komputer kita dan berapakah MAC address-nya. Oke. Sekarang saya coba tunjukkan ARP table yang ada di komputer saya, ya. Oke. Perintahnya adalah kita buka command prompt CMD, ya.
perintahnya adalah rp-a. Nah, ini adalah list daftar dari perangkat-perangkat yang pernah terhubung dengan komputer saya. Anda bisa lihat di sini ya, sebelah kiri adalah IP address-nya, sebelah kanan ada MAC address-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah komputer-komputer yang pernah terhubung dengan komputer saya. Jadi disimpan di sini. Jadi ketika saya mau berkomunikasi dengan komputer yang IP75, maka nanti paketnya ketika enkapsulasi saya sudah tahu MAC address-nya adalah 94 sekian bla 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 gitu. Ya. Oke. Nah, ini kenapa Pak kok banyak MAC address yang sama Pak? Nanti ini ada cerita di belakang gitu ya. Jadi sementara saat ini gitu dulu aja. Jadi kalau di switch namanya CAM table, kalau di komputer kita namanya ARP table ya. Oke. Kita kembali lagi ke materi kita. Ya. Oke. Nah, jadi itulah bedanya OSI model dan TCP/IP. Biasanya kalau TCP/IP disebut dengan TCP/IP layer ya. Kalau OSI-nya ya ada disebut juga dengan OSI layer juga ya gitu ya. Ya terserah lah. Ada yang pokoknya dia ada OSI sama TCP/IP. OSI itu pengembangnya adalah Open Standard Interconnection, sebuah lembaga yang dia mengeluarkan standar-standar gitu ya, standar-standar gitu ya. Standarnya kita kenal dengan namanya ISO ya. Mungkin pernah dengar ya. ISO 9001, ISO 20001, ISO 27001, ISO sekian, ISO sekian. Nah, itu ada satu lembaga yang membuat standar-standar itu ya. Sedangkan TCP/IP ini yang mengembangkan adalah pengembang dari jaringan komputer sendiri. Itu ya. Oke, jadi apa namanya? Itu bedanya TCP/IP dan OSI. Tapi pada intinya mereka itu sebenarnya untuk memisahkan layer-layer ya untuk masing-masing fungsinya. Jadi seperti itu, memudahkan kita untuk belajar. Ya. Oke, jadi kesimpulan untuk apa mata kuliah apa materi ini adalah yang pertama kita kenal dengan protokol. Protokol adalah aturan standar komunikasi data. Karena kalau nggak ada protokol ya nggak jadi komunikasi datanya ya. Kalau di manusia protokol itu bisa diibaratkan dengan bahasa ya, gitu bahasanya. Kalau kita ngomong sama orang Indonesia kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong sama orang luar negeri standarnya apa? Kita pakai bahasa mereka gitu ya, kan repot juga kalau kita ngomong sama orang Jepang harus pakai bahasa Jepang, kita ngomong sama orang Korea harus pakai bahasa Korea ya. Jadi kita punya protokol yang umum untuk internasional yaitu bahasa Inggris ya gitu. Jadi kalau kita ngomong sama orang dari Afrika pun kita ngomongnya pakai bahasa Inggris ya gitu. Jadi itulah yang menyatukan apa namanya seluruh perangkat jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, beberapa protokol yang umum digunakan, nah ini yang materi kemarin ya, TCP/IP dan sebagainya, gitu ya. Nah, di materi kali ini kita belajar tentang protokol-protokol ini ternyata dia dipisahkan menjadi beberapa layer di OSI model dan TCP/IP layer ya. Fungsinya sama yaitu untuk memisahkan semua itu ya agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Baik, sekian untuk materi kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di mata kuliah selanjutnya ya, materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.